Shalom Aleihim, Bisem Yesua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begini judulnya, bagaimana menghitung kemuliaan Kedar akan habis di dalam Yesaya 21 ayat 16. Menghitung kemuliaan Kedar akan habis Yesaya 21 ayat 16. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya dapat WA balik, pertanyaan balik ya. Pak ATD, kan Bapak sudah bisa itu menghitung kapan bumi bulat dibentuk, ya, kapan bumi purbakala, kapan kiamat akan terjadi, ya. Walaupun perhitungan itu bikin merah kuping kita semua, tapi kita nggak bisa bantah, nggak akan bisa bantah. Anda nggak akan bisa bantah hitungan-hitungan yang saya sampaikan. Ya, hitungan-hitungan semua itu ada clue ayat Alkitabnya, ya, dan itu hanya bisa dibuka oleh orang yang diberi hikmat, ya, bukan tafsir, bukan tafsir itu, ya. Anda nggak akan bisa bantah. Lalu saya ditanya balik, Pak Pendeta HTD, bagaimana cara menghitung kemuliaan Kedar akan habis? Di dalam Yesaya 21 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 21 ayat 16, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, kemuliaan Kedar akan habis. Yesaya 21 ayat 16. Di ayat sebelumnya, ayat 13, yang disebut Kedar adalah Arabia. Ya, ayat 13 tuh ya. Kedar itu Arabia. Jadi clear, yang disebut Kedar adalah Arab, itu ayat Alkitab. Ya. Kedar adalah anak kedua dari Ismail yang menurunkan Arab itu ya. Ismail itu punya anak namanya Nebayot, lalu kedua namanya Kedar. Nah, Kedar inilah ngarab. Kedar inilah Arab, ya. Bapak Ibu Saudara, kalimat yang mengatakan bahwa dalam setahun lagi, ya, menurut masa kerja prajurit upahan, itu adalah bilangan untuk perkalian, ya, pengkalian, ya, itu adalah bilangan untuk perkalian, ya. Oke, ya, dalam 1 tahun lagi, 1 tahun kan 365 hari toh, betul kan? Ya, ini bicara hari ya, bicara hari, bicara tahun. Bilangan pengkali, mengalikannya ya. 360 hari menurut masa kerja prajurit upahan. Karena di Arab itu tidak mengenal hari Sabat, ya. Maka masa kerja di Arab itu 6 hari dari 7 hari. 6 dari 7 adalah 0,85, betul? Ya, 0,85 ya. Artinya 6 dari 7 itu 25 hari dalam sebulan, kali 12 ya. 25 kali 12 berapa? 250 ya, 300 ya. 25 kali 12 kan 300. 300 dari 365, 0,7 sekian, 0,8 sekian, 0,82, 0,83 ya. Jadi mau dihitung dari prajurit upahan sama 0,8 sekian, 84, 85. Mau dihitung dari tahun juga 0,85. Oke. Nah, terus masalahnya bilangan pengkali 0,85 ini mau dikalikan kapan, Pak? Bapak Ibu Saudara, sebuah nubuatan itu kapan disingkapkan, ya? Yang menyingkapkan nubuatan ini siapa? Tidak pernah ada, ya, kecuali saya, Pendeta Henry Tandianta. Saya diizinkan menyingkap ini, kemuliaan Kedar akan habis. Tahun berapa, Pak? Yaitu dari tahun 2019 lah. Jadi tadi 0,85 ini kan bicara hari. Hari itu pasti 1000 tahun. Berarti kali 1000 ya 850 tahun lagi. Sejak kapan? Ya sejak disingkap. Dari 2019 tambah 850. Ya 2900-an. Jadi kemuliaan Kedar akan habis ya 2900, di bawah tahun 3000. Kenapa ini menjadi penting? Karena setiap tahun 3000 Alkitab mencatat ada sebuah perubahan besar.
Dari Adam sampai Nuh itu 3000. Jadi pada saat era Nuh ada banjir besar toh, itu tahun 3000. Ya. Demikian pula tahun 3000 sesudahnya Yesus lahir, kan pas 6000 tahun. Ya, berarti 1 Masehi itu pas 6000 tahun dari perjanjian lama Yesus lahir. 3000 setelah Yesus lahir, tahun 3000-an nanti kemuliaan Kedar habis. Lalu 3000 sesudahnya kiamat terjadi tahun 6000. Jadi pasti kemuliaan Kedar akan habis sekitar sebelum tahun 2000, sebelum tahun 3000, 2900-an. Perhitungan ini pernah saya tayangkan di dalam tayangan saya sekitar tahun 2019. Jawaban saya sama, waktu itu 2800 sekian, 2850 ya, sebelum 2900. Ya. Sama, jawabannya tetap sama, 2900 ya, di bawah 3000 lah, begitu. Ya. Seperti itu. Lalu yang habis apanya, Pak? Yang habis itu kemuliaannya. Di dalam ayat 14-15 ya, Yesaya 21 ayat 14-15 yang disebut kemuliaan Kedar itu adalah citra atau gambaran atau image tentang Arab, ya. Apa di situ disebutkan pemanah-pemanah dan penghunus pedang yang terhunus dan para pemanah-pemanah, itulah citra Kedar. Sampai hari ini citra Kedar adalah kurang lebih ya sama, ya. Maaf kata lo ya, Arab itu selalu tercitrakan dengan pedang, betul? Banyak simbol dari Arab adalah memakai pedang. Ya, di Alkitab juga ditulis pedang yang terhunus. Makanya saya sering ngeri sedap kalau lihat di kaca belakang mobil ada tulisan Arab lalu ada simbol pedang. Ya, kadang pedangnya 1, pedangnya 2. Itu ciri khas Arab adalah pedang yang terhunus. Ada ayatnya, ada Yesaya 21, baca saja ayat 14 dan 15. Di situ juga ada busur-busur yang terhunus. Citra itulah yang akan habis. Negara Arabnya sih masih ada, tapi image itu akan habis. Dari sekarang sudah ditunjukkan ya. Maaf kata ini, di Arab itu jilbab akan hilang loh. Sudah mulai lepas jilbab di sana. Ya, di sana jilbabisasi mulai lepas karena pemahamannya mulai paham mereka. Lalu menuju ke negara modern. Di Arab itu negara modern, acuannya Eropa. Banyak yang pergi dari Arab ke Eropa, beli gereja-gereja ya. Gereja dipakai untuk Kristen Arab. Ya, kan Kristen Arab juga sholat juga. Jadi yang Anda lihat ya, orang-orang Arab masuk ke gereja lalu pada salat, Anda pikir itu agama Arab ya. Itu yang benar Kristen Arab itu. Ya, banyak yang Kristen Arab ya. Seperti itu ya. Jadi mereka menuju ke Babel besar ya, arahnya ke sana. Itulah citra Arab yang mulai pudar sekarang, nanti akan habis sebelum tahun 3000. Jadi nanti makin hari, maaf kata ini, yang sekarang sering dikunjungi oleh orang-orang dunia, apa itu yang bangunan segi empat itu, bangunan kubus itu kan sudah dipindah pakai yang modern. Sekarang ini sedang dibangun. Artinya apa? Mereka rubah menjadi sebuah pusat modern yang disebut apa itu, ada menara apa itu, Haifa atau apa itu namanya ya. Ya ini fakta loh ya, fakta. Merayakan Natal di tanah Arab lebih meriah daripada di plus 62. Di plus 62 Natal dilarang-larang ya, banyak dihalang-halangi. Di negara Arab sendiri malah bebas di sana. Bebas merayakan Natal di sana ya. Itu bukti bahwa menuju kemuliaan Arab yang akan habis. Ingat, yang habis itu citranya, kemuliaannya. Kalau negara Arabnya sih tetap ya. Negara Arabnya tetap ada. Karena mereka nanti akan bergabung dengan Babel besar. Semua ini tertulis di Alkitab loh Pak. Ini bukan tafsir ya. Ya, Anda yang tidak mampu menyelami, yang tidak mampu memahami, nggak usah maki-maki nyebar bau mulut. Ya, bantahlah kalau bisa. Nggak bisa bantah ya wes. Ya,
Ya kan mestinya bersyukur ada orang yang bisa membuka ya, seperti itu. Gitu ya. Padat, singkat dan clear. Jadi cara menghitungnya seperti itu, bilangan pengkalinya 0,85. Kalau bicara hari berarti bicara 1000 tahun ya. Hari bicara 1000 tahun karena ini nubuatan dari Allah. Kalau bicara hari itu pasti kali 1000 tahun. 0,85 kali 1000 berapa? 850. Disingkap tahun berapa? 2019. Berarti ya 2900-an lah, sebelum tahun 3000 kemuliaan Kedar akan habis. Yang disebut kemuliaannya apa? Yaitu lambang pedang terhunus, panahnya jarang dilambangkan. Yang sering dilambangkan Arab itu pedang ya, banyak negara Arab memakai lambang pedang. Kita juga suka lihat tuh di kaca belakang mobil ada tulisan Arab pakai lambang pedang. Memang tertulis di Alkitab ya seperti itu ya, karena sudah ditulis di Alkitab juga bahwa Ismail itu lakunya seperti kuda keledai ya, seperti keledai liar ya, seperti itu, selalu bentrok ya, selalu menentang kemana-mana. Dan itu memang benar ya, seperti itu dipertegas lagi di dalam Yesaya, juga nanti di dalam Yehezkiel juga ya. Jadi Kedar adalah Arabia. Sudah clear ya, Yesaya 22 mulai ayat 13 sampai ayat 16. Demikian kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati. Jadi clear, yang akan habis itu Kedar. Kalau Kristen nggak akan habis. Jadi Anda yang mengatakan Kristen nanti akan habis dari muka bumi, salah Pak. Yang akan habis itu Kedar Arab. Itu ayat Alkitab, nggak bisa dibantah. Ya, that it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.